الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke hariwaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan dengan takwa ini kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita di sisinya dengan golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi menyampaikan tentang 3 hal keberuntungan. Ada di antara beberapa teman kita yang mengatakan bahwa ini merupakan hadis Rasulullah, namun yang benar ini merupakan kalam dari seorang ulama sufi yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Apa kata beliau? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyan khulahu wa arda rabbahu qabla ayyan qahu. Sungguh beruntung, kata beliau, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, orang yang membangun kubur sebelum ia memasukinya, dan orang yang mendapatkan ridha Tuhannya sebelum ia menemuinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan tarokat dunia qabla an tatrukahu? Meninggalkan harta sebelum ditinggalkan harta adalah menggunakan harta untuk berbagai kebaikan sebelum hartanya lenyap dari tangannya. Harta yang Allah anugerahkan kepada kita bukan untuk kita bangga-banggakan, bukanlah untuk kita pamer-pamerkan, melainkan harta itu kita jadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta milik kita yang hakiki adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan. Namun tentu semuanya itu kita lakukan dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila anak manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh salihah yang senantiasa mendoakannya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ni'mal malu salihul mar'is salih, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maka ketahuilah, di samping sebenarnya sedekah itu bisa membawa kebaikan sewaktu kita hidup di dunia, bermanfaat untuk kita dan juga orang lain, maka ketahuilah sesungguhnya sedekah itu juga sangat membawa dampak yang baik
di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhillin shadaqatin hatta yusala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Lalu yang kedua yang dimaksud dengan wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu, membangun kubur sebelum memasukinya adalah melakukan amal soleh yang bisa membuat nyaman di alam kubur kelak, yakni berupa amal soleh. Apapun dan siapapun kita yang namanya manusia pasti mempunyai keterbatasan usia, dan usia di antara kita itu berbeda-beda. Ada yang Allah berikan umur yang panjang, ada yang Allah berikan umur yang sedang, atau juga bahkan ada yang Allah berikan usia yang pendek. Tergantung di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seberapa lama kita hidup di dunia. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghidupkan kita hadir di muka bumi ini? Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengabdi hanya kepada Allah, mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Namun sebelum kehidupan abadi itu kita alami, maka ada fase, ada tahapan yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia ini. Ingatlah, setiap kita akan memasuki yang namanya alam barzakh, alam penantian yang datangnya hari kiamat. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani adanya alam kubur, di mana di situ ada nikmat kubur dan juga ada yang namanya azab kubur. Maka beruntunglah jika semasa hidup di dunia ini banyak sekali mempersiapkan berupa amal soleh yang menjadikan kita ini menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yang dimaksud dengan wa arda rabbahu qabla ayyalqahu, membuat ridha Tuhannya sebelum ia menemuinya adalah meraih keridhaannya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebelum ia mati. Siapapun kita sebagai manusia yang mempunyai latar belakang lemah, salah dan lupa tidak pernah terlepas dari sifat kita sebagai manusia. Orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah, akan tetapi dia yang pernah melakukan kesalahan lalu kemudian bertaubat memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang telah ia perbuat. Ia datang kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Dia datang kepada Allah memohon ampunan dan ridha Allah, yang sehingga dia mati dalam keadaan Allah meridainya, Allah mengampuninya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah tiga keberuntungan yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dalam makalahnya. Mudah-mudahan diri khatib dan kita semua Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada jalan kebaikan, kepada jalan yang diridainya, yang sehingga hidup kita di dunia ini merupakan hidup yang penuh dengan manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain, yang itunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai keberuntungan bagi kita baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.